Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ya. Pembelajarannya generasi New Millennial, spesial untuk kalian semua kelas 4. Kabar baik ya, tentunya kalian tetap semangat dan tetap menjaga dan sekaligus menjalankan standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, jumpa lagi ya di pembelajaran kali ini, pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi tentang program Microsoft Excel. Pembelajaran yang kemarin kalian sudah mengerjakan tugas berkaitan dengan, masih ingat kan materinya, menyalin data berurutan. Yang pertama data bentuk angka, kemudian dilanjutkan dengan tugas membuat kelipatan. Oke, sedikit mengulang ya. Untuk menyalin data berurutan, ada, masih ingat ada berapa? Ya, ada dua. Pertama data bentuk angka, kemudian data bentuk teks. Kalau data bentuk angka contohnya ya 1, 2, 3, kemudian bentuk kelipatan. Nah, untuk menyalin data bentuk teks, kalian juga sama caranya. Jadi ada data bentuk teks yang bisa kita ketik tanpa kita ketik semua, namun kita ketik dalam bentuk berurutan. Contoh, data bentuk teks yang berurutan adalah satu, adalah nama hari. Jadi ada hari Sabtu, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau biasanya dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan diakhiri dengan Minggu. Atau kalau di dalam bahasa Inggris kita bisa ketik dulu misalnya nama hari dengan menggunakan bahasa Inggris, misalnya Monday, kemudian Thursday, dan seterusnya. Jadi Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, kembali ke Sunday lagi. Nah, demikian juga selain nama hari ada juga disebut dengan nama bulan. Jadi ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai dengan Desember. Itu bisa kita lakukan pengetikannya, tidak perlu kita ketik semua, namun kita bisa melakukan pengetikan dengan cara menyalin data berurutan. Oke ya, bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Seperti yang tadi dikemukakan bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran tentang menyalin data berurutan. Nah, ada baiknya kamu siapkan dulu modulnya ya. Baru disiapkan dulu modulnya. Nah, kamu buka modul kalian, modul kelas 4 TIK di halaman 4 ya. Jadi sedikit mengulang sebentar ya. Nah, ini dia input data berurutan. Kemarin sudah kita bahas ini. Yang pertama adalah data bentuk angka, contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan kelipatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang data berurutan bentuk teks atau bentuk huruf, misalnya adalah nama hari, nama bulan. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada keterangan di modul kalian bahwa cukup mengetik satu data, kemudian letakkan pointer di pojok kanan bawah, kemudian tinggal digeser ke bawah. Contohnya ini, kalau nama hari Sunday, Monday sampai dengan Thursday. Kalau ini dimulai dari hari Minggu, kemudian sampai dengan Saturday, kembali lagi ke hari Minggu sampai dengan dan seterusnya. Oke, daripada kita susah-susah membayangkan, yuk kita praktekkan saja. Kita tutup modulnya sementara, kemudian kita buka program Microsoft Excel-nya. Oke, siapkan Microsoft Excel ya, kalian boleh membuka. Nah,
Ini dia program Microsoft Excel-nya, kita tunggu sampai terbuka dengan sempurna. Buka file baru ya, blank workbook. Nah, sudah terbuka. Nah, kalau kemarin kalian ketika mengetik data bentuk angka berurutan, kamu mengetiknya minimal harus 2 data dulu. Nah, kalau sekarang untuk bentuk teks ada diskon, cukup 1 data saja. Kita mulai dengan data berurutan tadi ya, bentuk teks apa, masih ingat? Ya, nama bulan dan nama hari. Kita mulai dari yang nama bulan dulu. Nama bulan dimulai apa, masih ingat? Januari. Coba kita singkat Jan gini aja ya. Nah, Jan gini, kemudian cukup 1 aja. Boleh tekan enter, boleh. Kemudian kembalikan, arahkan kursor ke bawah sampai dengan muncul bulan terakhir, bulan Desember. Nah, karena ejaannya masih menggunakan bahasa Inggris untuk komputernya, maka yang muncul adalah ejaan bahasa Inggris. Jadi Januari, Jan, Feb, Maret, April, Mei, Jun, dan sampai dengan Desember. Kemudian kalau misalnya kita lengkapi, bukan Jan gini ya, kita lengkap Januari, berarti harus menggunakan ejaan bahasa Inggris, Januari. Tekan tombol enter, kembalikan, kemudian Desember. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk nama hari? Sama, kita mulai dari hari Senin. Senin dalam bahasa Inggris adalah Monday. Enter, kemudian sampai dengan Saturday. Monday sampai dengan Saturday. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apakah harus saya ke bawah saja? Tidak, boleh ke samping, boleh. Misalnya kalau kamu hari pertama pembelajaran boleh hari Senin misalnya, kita ketik aja. Misalnya hari Senin, berarti kita menggunakan Monday. Kemudian kita copy ke samping, kan? Kemudian bawahnya misalnya Friday, Thursday ya, karena Thursday, salah. Terus D. Nah, tinggal copy aja ke samping. Kalau kita salah ketik, misalnya saja kita ketik, misalnya kita mengetik di sini Thursday, tapi tulisannya adalah misalnya cuma gini, maka tidak akan jadi. Tulisannya harus betul. Ya. Demikian untuk teks atau copy data berurutan bentuk teks. Kalau nanti komputer membentuknya adalah bahasa Inggris, maka kamu harus menggunakan ejaannya bahasa Inggris. Jadi mengetiknya menggunakan bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Indonesia berarti cukup menggunakan bahasa Indonesia. Pak, bagaimana menentukan atau kita mengetahui apakah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kita coba aja. Misalnya kita ketik di sini Senin, bisa muncul enggak Senin? Nah, berarti dia nggak mau. Kalau ejaannya bahasa Indonesia komputernya pasti bisa muncul Senin, Selasa. Tapi kalau menggunakan ejaan bahasa Inggris, berarti ketika kita ketik bahasa Indonesia atau selain bahasa Inggris, dia tidak akan muncul. Itu ya. Dan juga nama bulan, misalnya bulan kita ketik Januari, pakai pakai I, maka akan muncul, kita copy atau kita salin ke bawah, maka munculnya juga akan tetap Januari. Beda kalau ngetiknya seperti ini ya, Januari misalnya, Januari, enter, maka secara otomatis akan muncul bulan berikutnya. Oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau kesulitan silakan kalian simak ulang videonya sampai kalian betul-betul mahir dalam menggunakan pengetikan atau input data berurutan dalam bentuk teks. Kalau angka kan sudah. Ingat, untuk menyalin pastikan muncul tanda plus kecil di pojok kanan. Nah itu tadi anak-anak ya,
tentang bagaimana kita menyalin data berurutan dalam bentuk teks. Jadi ada data berurutan bentuk teks tadi, ada nama hari, bisa dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Kemudian nama bulan juga bisa dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, untuk tugas minggu ini, kalian silahkan buat daftar. Kalau daftar piket kan ada piket ya. Belum ada piket mungkin ya, karena meskipun kita sudah PTM, namun masih PTM terbatas. Kamu buat daftar atau jadwal pelajaran. Jadwal kan ada di situ, ada menggunakan nama hari. Dan nama harinya boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kamu ketik, biasanya gini. Untuk mengetik nama hari atau daftar pelajaran, jadwal pelajaran dimulai dari atas. Misalnya dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, dan diteruskan Kamis, kemudian ke bawah baru Kamis, Jumat, Sabtu. Atau kalau dalam bahasa Inggris berarti dimulai dari hari ya Senin, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan bawahnya adalah Monday sampai dengan Wednesday ya, kemudian berikutnya ke bawahnya Thursday sampai dengan Saturday. Oke, itu tugas. Kamu buat jadwal pelajaran dalam bentuk tabel. Jangan lupa tabelnya diberi warna yang menurut kamu menarik. Ya, mudah-mudahan tidak kesulitan. Oh ya, sebelum kita akhiri, pastikan untuk kalian agar sedini mungkin mendapatkan notifikasi tentang materi pembelajaran esok hari, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke ya, di sini dulu perjumpaan kita. Pastikan sebelum kalian memulai kegiatan selalu menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, menjauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.